Apakah Anda menemukan ini terdengar akrab? Tentunya tidak ada orang yang tidak mengenal suara familiar dan berkesan di generasi 8X dan 9X ini. Tapi kenapa kita tidak mendengarnya lagi? Hanya karena Yahoo telah runtuh, sebuah kerajaan teknologi yang pernah menjadi yang terbesar di planet ini telah runtuh. Lalu apa yang terjadi pada mereka, perusahaan yang mampu mengambil alih Apple, Google, Facebook atau Amazon? Tapi sekarang hanya debu. Yuk cari tahu alasannya di video ini. Pertama, mari kita lihat kelahiran Yahoo. Hampir 30 tahun yang lalu, pada tahun 1994, dua siswa, Jerry Yang dan David Filo, melihat solusi di internet saat itu. Secara khusus, Anda mungkin tidak tahu bahwa sekitar 30 tahun yang lalu, internet tidak semudah dan senyaman sekarang digunakan. Jika Anda ingin pergi ke sebuah situs web, Anda harus tahu persis alamat situs web itu, bukan yang ingin Anda temukan, lalu masuk ke Google dan ketik pencarian. Itu sebabnya Jerry Yang dan David Filo berpikir, mengapa mereka tidak memasukkan semua situs web keren dan menarik ke dalam daftar yang dapat diakses orang dengan mudah daripada mencari dan mereka melakukannya. Situs web yang mencantumkan kategori berdasarkan kategori seperti olahraga, berita, hiburan telah dibuat dengan tautan Akebono, Stanford, Edu, Yahoo. Awalnya, kedua orang ini hanya bermaksud mengirimkannya ke teman untuk kenyamanan, tetapi tidak menyangka ide ini begitu bagus, menjadi portal akses internet terbesar saat itu. Siapapun yang ingin melakukan apapun di internet pergi ke Yahoo untuk referensi. Setiap hari, ada hingga 1 juta pengunjung dan melihat kesempatan untuk menghasilkan uang telah datang, dua siswa telah mendirikan sebuah perusahaan bernama Yahoo singkatnya. Namun karena kata Yahoo sebelumnya merupakan hak cipta untuk perusahaan pengiriman makanan tersebut, kedua mahasiswa tersebut memilih untuk menambahkan tanda seru di akhir nama Yahoo untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Maka lahirlah Yahoo. Ketika saya menulis video ini, saya merasa menarik bahwa perusahaan teknologi besar di AS lahir dari siswa muda yang ambisius. Sedangkan mahasiswa di Indonesia, tahap ini sering memilih bekerja paruh waktu sebagai pramusaji atau pengirim barang. Meskipun kerja keras ini sangat dihargai, jika Anda meluangkan waktu untuk menjadi kreatif dan menemukan solusi untuk masalah hidup, kemungkinan besar Anda akan menciptakan perusahaan raksasa. Tetapi terutama perusahaan raksasa ini semuanya dimulai dari ide yang sangat sederhana, dan tidak memakan banyak waktu untuk berkembang. Apakah Anda setuju dengan sudut pandang ini? Kembali ke Yahoo, dengan sangat cepat Yahoo menjadi situs web yang paling banyak dikunjungi di planet ini, dan perusahaan Yahoo menjadi salah satu perusahaan terbesar di planet ini. Pada puncaknya, setiap saham Yahoo dihargai $500, menjadikannya saham termahal dalam sejarah. Pada saat itu, Yahoo bernilai $118 miliar, 24 kali lebih banyak dari Apple pada saat itu. Boom itu membuat Yahoo menjadi maestro internet. Mereka mengakuisisi perusahaan teknologi besar saat itu, dan menggabungkannya ke Yahoo. Membuat Yahoo semakin terdiversifikasi dengan layanan internet. Pada tahun 1997, misalnya, Yahoo membeli layanan email web bernama For11 dan menamainya Yahoo Mail, yang masih menjadi layanan email terbesar ketiga di dunia. Pada tahun 1999 Yahoo membeli hosting web dan layanan pemeliharaan yang disebut GeoCities. Pada saat itu adalah situs web terbesar ketiga di dunia berdasarkan lalu lintas. Pada tahun 1999 Yahoo mengakuisisi situs penyiaran internet langsung pertama di dunia. Itu adalah situs web miliarder Mark Cuban, miliarder paling favorit dari American Shark Tank. Pada tahun 2005 Yahoo membeli Ludichord dan mengubahnya menjadi situs berbagi foto terkenal Flickr, salah satu situs foto terbesar di dunia. Pada tahun yang sama, Yahoo menghabiskan $1 miliar untuk membeli 40% saham miliarder Alibaba Jack Ma. Yahoo juga membeli banyak perusahaan lain, tetapi sayangnya, mereka menghabiskan $1 juta untuk membeli Google, dan saat ini Google bernilai hingga $1.200 miliar. Jadi Yahoo melewatkan kesempatan untuk mendapatkan 1.200.000 kali lipat dari apa yang mereka belanjakan. Ini bisa dibilang kesalahan termahal dalam sejarah dunia. Yahoo juga tidak membeli Facebook seharga $5 miliar selama ini Facebook sudah bernilai ratusan miliar. Meskipun dengan uang yang sangat besar dan ambisi untuk mengambil alih semua pesaing, rela mengeluarkan uang untuk membeli perusahaan yang paling berkembang. Yahoo juga menjadi perusahaan dengan ekosistem terkuat dari mail, berita, web, hiburan, Q&A, aplikasi perpesanan, platform video, platform gambar, layanan mereka berada di puncak internet. Namun, Yahoo tetap gagal pada akhirnya. Ada terlalu banyak alasan kegagalan Yahoo, tetapi alasan yang paling dianjurkan dan masuk akal termasuk. Pertama, Yahoo membeli terlalu banyak perusahaan, tetapi mereka tidak tahu cara mengelolanya, apalagi memanfaatkan kekuatan perusahaan yang mereka beli. Sehingga sebagian besar akuisisi merugi, kecuali akuisisi Alibaba yang jarang untung. Yahoo menghabiskan $1 miliar untuk Jack Ma untuk membeli 40% saham Alibaba pada tahun 2005. Pada tahun 2012, Alibaba telah menghabiskan hingga $7,1 miliar hanya untuk membeli kembali 20% saham, sisa 20%, Yahoo masih menyimpannya.
Pada 2019, sisa 20% saham bernilai hingga 40 miliar dolar. Jadi menghabiskan 1 miliar, Yahoo telah memperoleh hampir 50 miliar dolar Amerika. Ini adalah investasi terbaik Yahoo. Alasan kedua mengapa Yahoo runtuh, dikatakan karena cara kerja Yahoo yang terlalu konservatif dan ketinggalan zaman. Sementara pesaing mereka, Google, selalu merekrut karyawan yang berkualitas untuk membangun sistem otomatis untuk beroperasi. Kembangkan kecerdasan buatan untuk mengatasi kekurangan mereka, tingkatkan pengalaman pelanggan dengan lebih baik. Yahoo masih melakukannya secara manual, mesin pencari mereka tidak efisien. Iklan terlalu banyak, situs web terlalu lambat untuk dimuat. Jadi pengguna secara bertahap beralih ke Google, YouTube, Facebook, menyebabkan layanan Yahoo mati. Ketiga karena Yahoo telah 2 kali membocorkan informasi pengguna, sekali 500 juta akun pernah 1 miliar akun bocor. Hingga saat ini masih merupakan peretasan data terbesar dalam sejarah, yang membuat Yahoo lambat laun kehilangan kepercayaan akan keamanannya. Terakhir, pada tahun 2017, Yahoo harus menjual bisnis intinya ke Verizon, dan mereka mendirikan perusahaan baru bernama Altaba. Altaba mengelola sisanya, dan 20% saham di Alibaba, tetapi terus merugi. Pada 2019, Altaba harus menjual sisa 20% saham Alibaba, divestasi dari Snapchat dan Yahoo Jepang. Mereka kemudian melunasi utangnya dan akhirnya bubar. Jadi Yahoo secara resmi menghilang dari internet global, hanya menyisakan kenangan dan suara. Untuk mengenang anak muda era 8X dan 9X, selamat tinggal Yahoo. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.